Baiklah, hari ini kita akan membahas masalah lapak kue, ya kan. Jadi aku punya 2 lapak kue, dan itu ada beberapa macam kue-kue yang kuproduksi sendiri, bukan kue orang titip. Jadi tentu kita setiap bisnis ada risikonya, ya kan. Dan risiko ketika memiliki lapak kue itu tentu kuenya ada yang tinggal, nggak mungkin selalu habis, ya kan. Kita tidak bisa memprediksi kita tidak bisa mempengaruhi hal yang di luar jangkauan kita, ya, eksternal, ya kan. Jadi kita tidak bisa mengaturnya sesuai keinginan kita. Oke, jadi kue yang jadi aku akan mencoba menspesifikkan sini kue yang ada di lapakku. Itu ada sele, ada rube, pastel, kue kacang, kue jala, kue martabak, risol, berbagai macam bentuk risol, kemudian apalagi ya, donat, lemper, ya itulah kira-kira. Kan kira-kira ada 9-10 macam kue. Jadi sekarang aku sering panik, aku sering ketika kue itu nampak banyak tinggal. Makanya saat ini aku telah berhasil menuliskannya, mencari solusi untuk mengatasi perasaanku ini, kemudian merekamnya di sini. Mari kita lihat apa solusinya. Sebelumnya di lapak kedua ini lapak baru, ya kan, masih 150 biji kue yang laku. Kadang di bawah itu, sedangkan yang di lapak sebelumnya sudah 350 biji, kan sudah lumayan. Jadi di lapak yang kedua ini kemarin aku memikirkan strategi taruh di dalam piring lah, biar menarik, piring warna putih, yang lain di talam-talam kue. Yang di dalam piring itu kue-kue yang kurang laku, misalnya gitu, ya kan. Dan ternyata hari ini strategi itu salah. Itulah manusia, ya kan, suka mengasumsikan ini itu ketika ada hal yang tidak sesuai keinginannya, menyalahkan gara-gara inilah, gara-gara itulah, gara-gara apalah, ya kan. Kemudian kembali lagi mengenai kue tinggal, aku dan suami ada rencana ingin memasukkan rak kue lapak kedua ini ke dalam toko, kan. Tapi aku pikir-pikir tentu pembeli jadi butuh usaha lagi, kan, untuk jika harus dimasukkan ke dalam toko. Apalagi parkiranku atau tokoku di samping warung kopi yang parkirannya itu sempit, ya kan, sudah dipenuhi oleh pembelinya, customer yang warung kopi, ya kan. Makanya lapak kuenya kurang bisa bertumbuh dengan cepat. Kemudian sejenak ketika menulis itu ini selingan saja, ya, ketika menulis itu kita bisa mengantuk loh, walaupun kamu suka menulis sekalipun, ya mengantuk, apalagi ketika kita berusaha untuk mencari solusi dan solusi tidak ditemukan, ya kan. Intinya nulis apapun itu yang di luar hal yang ingin kamu bahas, kamu tulis saja apa yang terbesit di benak, kamu tulis saja agar kamu tidak ngantuk. Makanya topik yang sedang aku rekam, yang sedang aku bacakan ini, kadang-kadang di luar dari topik itu ya lah hasil tulisanku yang ingin kubagikan. Semalam aku baru baca lihat video YouTube dari Pagar Kehidupan yang mengatakan cobalah bersyukur dengan mata tertutup. Kenapa harus mata tertutup? Karena dengan mata tertutup hati kita terbuka, ya kan. Oke. Jadi mungkin dengan menulis dengan mata tertutup sesaat,
maka hati kita menjadi terbuka, menjadi lebih fokus ya. Dicoba saja. Kemudian misalnya seli di lapak kedua ini sudah mulai tinggal, jadi tinggal kita kurangi saja. Biasa 30 jadi 20. Rubik pastel kalau tinggal biasanya taruh masih 88 biji ya sudah, itu sedekahkan ya kan. Mau bagaimana lagi ya kan. Oke. Sekarang ini masih belum dapat solusinya ya, sahabat teman-teman. Baiklah, coba kita selidiki jelas-jelas itu apa sih yang jelas keinginanmu itu apa. Apakah benar ingin kue habis ya kan. Ceritanya kamu ingin kue di lapak itu habis ya kan, nggak banyak tinggal, padahal kamu itu nggak peduli pun uangnya berapa, uang dari lapak ini berapa, uang dari lapak itu berapa, jumlah kuenya berapa, kamu nggak peduli pun. Kamu hanya ingin kuenya habis ya kan. Kemudian dan sekarang kita selidiki kenapa sih kamu menginginkan hal tersebut, kenapa kamu menginginkan kuenya habis ya kan. Pasti itu ada hal yang menghalangimu. Oke, karena ada hal yang menghalangimu, jadi sekarang tugasmu adalah bayangkan hal tersebut terwujud. Berarti kamu membayangkan kue seli habis. Oke, ruby di bayangan kamu tinggal 3, pastel tinggal 3, seli tinggal 3. Berarti kamu di situ yang kamu inginkan bukan kue habis, tapi kue ada tinggal 3 macam per kuenya, bisa gitu ya kan. Itu sudah senang sekali. Berarti karena satu lapak itu ada 8 macam kue, berarti kalau tinggal 3 per macam kuenya itu 3 kali 8 ya 24 ya kan. Berarti kalau tinggal 24 itu rata-rata tinggal kue per macam kuenya itu hanyalah 3. Jadi sekarang aku jadi berubah mindset. Ternyata ketika aku melihat kue tinggal 24 biji, dulu rasanya kali, tapi sekarang aku sadar bahwa 24 biji itu adalah rata-ratanya hanya 3 per macam kuenya. Itu nggak banyak loh, apalagi kalau 2 lapak ya kan. Jadi lapak pertama itu kalau ada kue tinggal digabung dibawa ke lapak kedua ya kan. Jadi kalau digabung berarti kalau di lapak sana juga 8 macam kue, kalau dikali 3 juga 24, berarti rata-rata kue tinggal yang wajar itu adalah 50 ya kan. Kalau 50 itu yang wajar ya kan, berarti anggaplah itu banyak. Sedangkan yang tinggal sekarang itu kamu 30 cuma 20, kadang-kadang 20 pun kamu padahal itu berapa lah, padahal udah 2 lapak lagi kamu berharap gak tinggal, itu gak mungkin. Sedangkan kamu tadi menginginkan nggak habis semua, nggak apa-apa. Kamu menginginkan rubik tinggal 3, itu wajar ya. Itu berarti kamu masih, lapak kamu tuh masih tak wajar, masih jalan. Jadi nggak ada cerita susah lagi, kamu tinggal sedekahkan ya kan. Nggak usah dengar bisikan-bisikan setan yang mengatakan bahwa ini kue pagi lah, nggak enak lagi lah. Nggak usah dengar itu. Tugas kamu adalah menyedekahkannya. Tinggal masukkan ke dalam 3 plastik, bagi untuk 3 orang. Jadi 1 plastik 15 kue. Dah oke ya kan, selesai. Jadi nggak ada pusing-pusing lagi. Inilah saya ingin membagikan. Inilah yang saya dapatkan setelah saya menulis, setelah saya berpikir. Kenapa saya menyukai menulis, kenapa saya menyukai berpikir, karena ada solusi yang muncul dari diri saya. Solusi yang muncul atas pikiran yang kalut, entah apa, kalut nggak jelas ya kan. Karena kita nggak bisa terlalu mempercayakan sepenuhnya pada pikiran kita. Kita harus menyelidikinya melalui menulis ini. Itu saja, semoga ini bermanfaat. Bye bye. Apa sih?